Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Profesor Dr. Insan Budi Maulana, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Irindita Tiarasari dengan NIM 012193, lalu ada Kausar Alwi, lalu ada Yuriko Bertansegawa, lalu ada Lidiki Yatifka Hartanto, dan terakhir Lilis Rolia, akan memaparkan penjelasan mengenai sosialisasi merek. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan merek. Pengenalan merek di sini termasuk definisinya, syarat-syaratnya, dasar hukumnya, fungsi pemakaian merek itu sendiri, dan fungsi pendaftaran merek itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk dengan definisi merek. Definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Sekarang kita masuk ke syarat merek. Syarat merek itu sendiri adalah tentu harus memiliki sebuah daya pembeda agar bisa membedakan suatu produk yang satu dengan produk yang lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang merek yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan. Seperti contohnya undang-undang yang lama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah undang-undang yang paling terbaru dan berlaku hingga saat ini. Sekarang kita masuk dengan fungsi pemakaian merek. Untuk apa merek dipakai oleh seseorang atau sebuah perusahaan? 1. Tentunya sebagai tanda pengenal. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi lain atau badan hukum lainnya. 2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya saja. 3. Jaminan atas mutu barangnya. Dan 4. Penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu setelah seseorang mempunyai merek atau sebuah perusahaan memiliki merek, mereka tidak bisa hanya menggunakannya saja. Perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Untuk apa fungsi pendaftaran merek itu sendiri? 1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Contoh, bila suatu hari di kemudian hari terjadi sengketa antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, mereka memperebutkan suatu merek, maka dapat dilihat di website resmi siapakah yang lebih awal atau lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut, maka dia memiliki merek itu. Kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenisnya. Ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang atau jasa sejenisnya. Jadi jika suatu merek telah didaftarkan, misal merek McDonald telah didaftarkan oleh si pemiliknya, maka perusahaan lain atau orang lain tidak bisa memakai merek yang sama dengan nama yang sama persis, yaitu McDonald. Untuk permohonan pendaftaran merek itu sendiri dapat melalui website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mengenai syarat dan prosedur permohonan pendaftarannya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat dan prosedur pendaftaran merek. Sebelum saya menjelaskan, nama saya Lidiki Yatifka Hartanto dengan NIM 010021002221. Yang pertama, saya akan menjelaskan syaratnya. Yang pertama, etiket atau label merek. Yang kedua, tanda tangan pemohon. Yang ketiga, surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas yang asli. Untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil harus mengunduh surat edaran UMK. Yang keempat, surat pernyataan UMK bermaterai. Untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil harus mengunduh contoh surat pernyataan UMK. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur pendaftaran merek. Yang pertama, harus membuat akun dalam website https merek DJIP GOID. Yang pertama, harus pilih permohonan online. Langkah pertamanya, pilih tipe permohonan. Yang kedua, masukkan data permohon. Yang ketiga, diisi jika permohonan dengan kuasa atau konsultan KI. Langkah keempat, diisi jika memiliki hak prioritas. Langkah kelima, masukkan data merek. Langkah keenam, masukkan data kelas dengan huruf tambah.
Langkah ketujuh, klik tambah untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan. Langkah ke-8, buat billing, lalu bayar kode billing tersebut. Setelah kode billing dibayar, klik simpan dan lanjutkan. Langkah ke-9, cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap. Setelah itu, klik selesai dan OK. Langkah ke-10, kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima. Biayanya untuk yang umum sebesar 1,8 juta rupiah per kelas, dan untuk UMK itu sebesar 500.000 rupiah per kelas. Perkenalkan, nama saya Kaucarawi dengan NIM 010002113. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana merek yang ditolak dan merek yang tidak dapat didaftarkan. Penyebab merek ditolak pendaftaran ada 3, antara lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang terakhir, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Lalu, penyebab merek tidak dapat didaftarkan antara satu hal dan lainnya, yaitu yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Dan yang terakhir, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Perkenalkan, nama saya Lilis Rolia dengan NIM 010002124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem klasifikasi merek. Nah, jika suatu merek ingin dilindungi, maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Namun, mendaftarkan merek tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu merek tersebut masuk ke dalam barang atau jasa. Lalu, klasifikasi merek sendiri merupakan sistem penggolongan terhadap jenis barang atau jasa yang akan dilekatkan pada merek yang akan kita daftarkan. Nah, jenis barang atau jasa itu disesuaikan dengan kelas barang atau jasa yang terdapat di dalam sistem klasifikasi merek. Hal ini bersifat internasional. Di Indonesia sendiri menganut NIST Classification. Sistem klasifikasi ini didasarkan oleh 3 dasar, yaitu fungsinya, tujuannya, yang ketiga yaitu bahan pembuatan ataupun jenis kegiatan. Terdapat total 45 kelas, diantaranya kelas 1 sampai kelas 34 adalah kelas barang, lalu kelas 35 sampai kelas 45 adalah kelas jasa. Kelas barang atau jasa ini sangat penting dalam perlindungan mereknya. Contoh, misalnya Reichmark, jasa konsultan HKI. Nah, itu masuknya dalam kelas 45. Hal ini untuk melindungi jenis jasa konsultan HKI di kelas 45. Lalu, contoh lain seperti kopi, teh, coklat, itu masuk ke dalam kelas 30. Untuk toko online, offline, itu termasuk ke dalam kelas 35. Lalu, penentuan ini juga penting dalam menentukan biaya yang akan kita bayarkan. Biaya tersebut ditentukan per kelas barang atau jasa. Bisa saja nanti ada merek yang didaftarkan lebih dari satu kelas, maka PNBP akan dikalikan beberapa kelas yang akan dimohonkan. Lalu, untuk mengetahui masing-masing kelas pada barang atau jasa, kita dapat masuk ke dalam laman skm.dgip.go.id. Perkenalkan, nama saya Yuriko Bertansagawa dari NIM 010002534. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini mengatur tentang pendaftaran merek, penggunaan merek, perlindungan merek, dan sanksi bagi pelanggaran hak merek. Berikut adalah beberapa poin utama tentang perlindungan hukum merek di Indonesia, yaitu pendaftaran. Merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Proses pendaftaran melibatkan pengajuan aplikasi, pemeriksaan substansi, dan publikasi pengumuman untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan. Lalu kedua, ada perlindungan hak merek. Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam hubungannya dengan barang dan atau jasa yang telah didaftarkan. Hak ini memberikan pemiliknya kekuatan hukum untuk melawan penggunaan atau peniruan merek oleh pihak lain. Ketiga, ada sanksi hukum. Undang-undang merek menyediakan
sanksi yang tegas bagi pelanggaran hak merek. Ini termasuk tuntutan hukum, ganti rugi, dan bahkan penuntutan pidana dalam kasus-kasus pelanggaran yang serius. Lalu ada konsultasi dan penyelesaian sengketa. DJKI menyediakan layanan konsultasi dan penyelesaian sengketa terkait merek. Ini mencakup mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa lainnya untuk membantu pemilik merek menangani pelanggaran hak merek. Yang kelima, ada perlindungan merek terkenal. Undang-undang merek mengakui konsep merek terkenal dan memberikan perlindungan tambahan bagi merek-merek yang diakui secara luas oleh masyarakat. Yang keenam, ada kerjasama internasional. Indonesia juga terlibat dalam kerjasama internasional dalam hal perlindungan merek, termasuk bergabung dengan perjanjian internasional seperti persetujuan aspek kekayaan intelektual terkait perdagangan atau TRIPS di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO. Selain undang-undang merek, ada juga peraturan pelaksana dan peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang aspek-aspek spesifik terkait merek di Indonesia. Penting bagi pemilik merek untuk memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku dan memperoleh bantuan hukum jika diperlukan untuk memastikan perlindungannya efektif terhadap merek mereka. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.